satu alat tapi bisa 13 fungsi masak. Auto hemat sih. Hai, ketemu lagi dengan saya Via di segmen MD Review. Dan kali ini saya mau nge-review sebuah produk rumah tangga yang dijamin bakalan bermanfaat banget untuk para mamis and daddies di rumah. Penasaran produknya apa? Tonton terus! Cara! Ini dia produk yang mau gue review, yaitu Instant Pot Duo 7-in-1. Sudah jelas ya dari namanya saja, berarti satu alat ini insya Allah bisa digunakan untuk membuat 7 jenis masakan. Nah, apa aja? Jadi si Instant Pot Duo 7-in-1 ini dia bisa untuk pressure cooker, bikin sup-supan, lalu slow cooker, rice cooker, steamer, sampai tumis-tumisan, dan yang terakhir dia juga bisa digunakan untuk membuat yogurt sendiri. Nah, hari ini gue mau ngasih tahu caranya bikin yogurt. Jadi kalau buat mamis and daddies yang mungkin pecinta yogurt ya, karena yogurt sangatlah baik untuk pencernaan kita. Tapi selama ini biasanya beli, terus kadang-kadang kalau beli kan suka ada kandungan gulanya. Nah, ini bisa bikin yogurt sendiri tanpa kandungan gula. Jadi sudah pasti lebih sehat serta lebih hemat. Nah, hari ini gue mau nunjukin gimana si Instant Pot Duo ini ngebikin yogurt ya. Nah, gue nggak suka yogurt yang ada rasa manis gitu. Jadi biasanya gue akan bikin yogurt yang plain dan tanpa gula. Jadi lebih sehat untuk usia-usia saya. Yang pertama adalah kita pakai susu UHT yang plain. Nah, kita buka. Lalu biasanya gue pakai yang 2 liter, tapi ini kan buat percobaan aja ya. Kita tuang di sini. Oke. Lalu kita tutup dulu. Nah, ada bunyinya. Kita boil dulu nih si susunya selama 8 menit. Jadi set alarm 8 menit. Kita pencet yang pilihan yogurt sampai keluar tulisan boil ini, terus kita set timer 8 menit. Nah, sudah selesai 8 menit kita. Jadi si susunya tadi udah kita boil. Lalu kita cancel dulu nih. Nah, terus ya, lihat ya. Asap-asap uap-uap ini, setelah si susunya udah kita rebus selama 8 menit, habis itu kita campur dengan bibit yogurt. Nah, bibit yogurtnya sendiri ada macam-macam pilihan sih. Kalau ini aku pakai yang sudah aku bikin terakhir. Tapi bisa juga beli yang bibit yogurt bubuk, itu ada di marketplace, atau misalnya mamis atau daddies suka sama yogurt dari brand tertentu. Nah, itu nggak apa-apa pakai itu, nanti bisa dicampur di sini. Nyampurnya gimana? Ini jadi si susu yang sudah di boil ini kita campur dengan bibit yogurt. Jadi ini bibit yogurtnya sekitar 1-2 sendok makan. Terus kita campur dengan susu yang tadi sudah direbus. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata, ngeblend banget. Kita tuang ke sini pelan-pelan ya supaya nggak splash banget. Kita aduk-aduk, nggak usah terlalu lama ngaduknya. Habis itu langsung kita set waktunya. Putar. Kita pencet lagi si yogurtnya ini. Ada pilihannya mau 12 jam kah, mau 9 jam kah. Nah, udah kita diemin aja 9 jam, kita tinggal tidur atau kita tinggal kerja, beres-beres rumah, shopping, terserah. Yang penting nanti 9 jam itu dia bisa ditinggal, dan setelah 9 jam dia akan mati sendiri. Jadi nggak harus, oh udah 9 jam kita harus standby di sini. Enggak, dia pintar. Dia akan mati sendiri. Nah, nanti kalau udah jadi, kita tunggu hasilnya ya. Udah habis tidur nih 9 jam, tapi bajunya tetap sama. Oke, kita buka ya. Nah, sudah jadi.
Ini nih bisa langsung dimakan, tapi kalau misalnya kalau gue tuh lebih suka makan yogurt dingin. Jadi biasanya gue taruh dulu di kulkas, tapi basically sudah bisa langsung dimakan. Nah, ini dia cara. Tuh. Jadi deh, tinggal dinikmati. Nah, biasanya yogurt yang udah jadi ini gue pindah kayak ke toples kaca gitu, terus gue taruh di kulkas. Kalau misalnya berikutnya mau bikin lagi, si yogurt yang udah jadi ini jangan dihabisin ya, karena kayak kita butuh tuh tadi yang 2 sampai 4 sendok makan untuk kita jadiin bibit buat produksi yogurt selanjutnya. Nah, itu tadi review membuat yogurt sendiri menggunakan Instant Pot Duo 7-in-1. Kalau ngomongin kekurangannya, kalau buat gue personal adalah ketika tadi lo mau tutupnya itu tuh harus ngepasin banget, karena kalau enggak agak nyangkut. Dan yang kedua, dia itu penggunaannya 1000 watt. Jadi mungkin nggak bisa untuk rumah-rumah yang kapasitas listriknya masih di angka 950 watt, nanti black mati. Itu sih kalau menurut gue ya. Secara harga dia ada di angka 3,3 juta dan menurut gue worth it banget dengan 3,3 juta. Lo dapet satu alat masak yang bisa bikin berbagai macam bentuk masakan. Itu dia di segmen MD Review kali ini. Kalau misalnya Mamis and Daddies mau ada ide untuk review produk A, B, atau C, tulis aja langsung di kolom komen. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan nantikan review-review berikutnya di YouTube channelnya Mamis Daily di segmen MD Review. Sampai ketemu lagi. Dadah!